Zoom bersama dengan Dr. Haja Andi Nurhidayati Zainuddin, SOS SE MSI, selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia FPPI Sulawesi Selatan. Selamat sore Ibu Andi Nurhidayati. Selamat sore. Siap. Ibu, lantas bagaimana sebenarnya peran yang harus diambil oleh orang tua dalam menindaklanjuti hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak? Kalau kita melihat proses ataupun peristiwa yang terjadi penculikan anak baru-baru ini di Makassar, semua itu berangkat daripada tidak adanya pengawasan orang tua. Ayahnya sudah menikah lagi, ibunya juga pergi kerja sebagai TKW di Malaysia, sehingga tinggal dengan nenek yang beserta beberapa sepupunya juga yang tinggal bersama-sama dengan nenek tersebut, sehingga tentunya orang tua mana bisa melakukan pengawasan seperti itu. Akhirnya ujung-ujung juga adalah permasalahan ekonomi. Anak tersebut kan, si korban ini dia tuh setiap pulang sekolah pasti akan keluar rumah mencari uang untuk dibawa ke rumah untuk dimakan ataupun untuk melakukan apa yang dibutuhkan oleh rumah tangga ya seperti saat ini, karena kan kakek ini juga anak kerjanya. Nah, termasuk menjadi tukang parkir di Alfamart seperti itu kan. Begitu pula terkadang juga pergi menjual apapun yang bisa dijual sehingga bisa mendapat uang pulang ke rumah. Nah, inilah saya katakan bahwa pengawasan anak ini sangat penting sekali, karena ini saya bicara dari sisi anak dulu ya, belum dari sisi kenapa terjadi seperti ini. Karena sebenarnya pelakunya juga masih termasuk kategori anak karena baru 17 tahun. Betul, Ibu. Nah, sama-sama inilah tantangan kita. Artinya seperti ini, kita semuanya sibuk dalam mengurus urusan kita masing-masing, karena kita selalu menganggap bahwa mereka punya orang tua, bukan tanggung jawab kita. Padahal kan di sekitar rumah tersebut kan ada namanya PKK desa atau kelurahan, ada majelis taklim, ada namanya rukun tetangga RT RW. Kenapa tidak kita turun bersama untuk membantu anak kita yang susah? Ya seperti itu kan, ada Pak Lurah, ada Pak Camat, atau siapapun yang bisa membantu kalau memang mereka ada dalam kawasan lingkungan kita, ada orang yang membutuhkan urutan tengah kita, apalagi orang tua mereka sudah tidak ada. Nah, besar lagi di sisi lain, dari sisi yang pelaku, dia baru 17 tahun. Itu semua akibat daripada aplikasi-aplikasi yang memberikan iming-iming untuk menjual organ tubuh anak, misalnya seperti itu. Yang sekarang lagi marah bahwa harga mata sekian, harga jantung sekian, tanpa mengetahui bahwa ketika kita bunuh anak ini atau kita mengambil organ tubuh ini, langsung emang dibawa seperti menjual daging di pasar. Nah, saya dengar juga ibunya juga adalah seorang pemain kripto. Nah, ini juga korban juga karena sudah sempat jatuh miskin ya, seperti itu. Saya informasi, kebetulan kami sudah diskusikan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Selatan. Kebetulan kami sama-sama selalu bekerja, selalu sharing dari kampus perempuan Parlemen Sulsel. Dan saya merasa bahwa inilah sisi negatif daripada medsos ini, tidak ada pengawas, kembali tidak ada pengawasan. Kita sibuk semua mencari apa yang bisa jadi uang tanpa melihat bahwa risikonya seperti apa. Jadi inilah merupakan PR kita pertama, dan biasanya ini terjadi di luar negeri, terjadi di Jakarta, toh sekarang sudah terjadi di Makassar, dan ini merupakan warning bagi kita semua untuk sama-sama menjaga anak kita, bahkan anak orang di sekitar kita, karena itu akan bisa merembes juga kepada keluarga kita kemudian hari. Baik, artinya kalau belajar dari kasus ini, baik itu ada orang tua, tidak ada orang tua, artinya pengawasan tetap harus digiatkan, dan juga peran orang-orang di sekitar itu juga harus tetap dilakukan ya Ibu? Iya, kita nggak usah jauh-jauh lah. Lampu merah kan banyak anak kecil cari uang. Siapa yang pergi urus mereka? Tidak ada kan? Semuanya saling menunjuk atau provinsi dengan Kota Makassar. Padahal permasalahan sosial itu kan menjadi kewenangan daripada Kota Makassar. Di provinsi cuma untuk pembinaan secara umum ataupun merupakan pendampingan dalam hal misalnya administrasi maupun sosialisasi lain. Tapi kalau teknis itu seharusnya ada yang nampak. Kita bisa bercermin di Kota Surabaya. Mana ada hal seperti itu? Anak kecil nggak ada peminta-peminta di jalan, tidak ada berjalan di jalan, semua harus masuk sekolah. Kalau memang mereka tidak punya orang tua, harus ada namanya orang tua asuh, atau harus ada memang organisasi yang bisa membimbing anak tersebut, sehingga tidak ada lagi anak-anak kita berkeliaran ketika pulang sekolah untuk mencari tambahan uang yang justru menjadi resikonya keamanan mereka sendiri. Sayang sekali ini yang terjadi pada mata kita di Kota Makassar, yang terkenal kota yang betul-betul peduli dengan namanya anak, ada ruang khusus untuk anaknya, tapi itu hanya terskop di kota, tapi tidak sampai ke
tingkat kelurahan misalnya, tingkat lebih kecil RT RW, sehingga saya mau jejaring ini muncul, bukan nanti terjadi kejadian seperti itu, tapi mulai sekarang ketika ada hal-hal yang muncul di sekitar kita di ruang publik ini, ayo kita harus turun tangan, kita harus bekerja sama. Siapa yang mengurus ini? Siapa yang, jangan saling melempar tanggung jawab. Kasihan anak ini ada masih muda, masih punya masa depan yang panjang. Bisa saja orang tuanya mereka susah, tapi tidak mungkin anak mereka juga akan menjadi miskin struktural seperti itu. Jadi inilah sebuah PR kita bersama, dan ini akan merupakan juga hal-hal yang dapat kita akan bicarakan bersama baik tingkat provinsi maupun kota Makassar, bahkan seluruh kabupaten kota, karena ini tidak menutup kemungkinan bahwa anak juga yang bisa melakukan suatu kejahatan, bukan hanya yang melakukan di luar rumah. Jadi ini seharusnya kita sadari bahwa permasalahan ekonomi, permasalahan apapun itu bisa lakukan, tapi tanpa ada bimbingan orang tua, bimbingan agama dari orang tua dan kita semua, pasti itu akan terjadi lagi di kemudian hari, apalagi era digitalisasi seperti ini. Baik, Ibu Ahli, itu juga sejalan dengan program yang digencarkan oleh pemerintah Kota Makassar saat ini, yaitu Jagai Anata, yang Anda lihat. Apakah ini sudah betul-betul sampai ke akar rumput? Maaf ya, karena Pemkot Makassar saya kan di provinsi, tapi setidaknya saya bisa berikan masukan sedikit bahwa ya namanya juga orang melakukan program Jaga Anata, tapi ketika itu semua tidak dilakukan secara serius, tidak dilakukan secara sistematis dan terstruktur, serta ada evaluasi yang betul-betul dilakukan setiap bulan, yakin percaya akan terulang lagi seperti itu. Karena siapa sih bisa mengawasi 24 jam anak-anak tersebut? Jadi makanya saya katakan mesti ada mungkin semacam pengamanan ataupun apa jadi itu di tingkat RT RW untuk bahkan melakukan koordinasi, melakukan pengawasan kalau ada orang-orang asing yang masuk sekitar situ, khususnya anak-anak kita ini, apalagi sudah dianggap terbiasa anak tersebut mungkin di jalan raya, mungkin dianggap sebagai anak gelandangan, sehingga dianggap kalau ini kita ada budak apa jika tidak ada guna-guna ada orang tuanya. Nah, hal-hal inilah mungkin yang membuat terkadang kebetulan kita sudah mulai luntur satu demi satu. Hanya kita mudah-mudahan nanti ini bisa dicatat bersama, PR bersama untuk kita mencari solusi terbaiknya, bagaimana melalui mekanismenya agar bisa jalan sebagaimana harapan kita bersama. Baik, terakhir Ibu Andi Nur Hidayati, apa poin yang ingin disampaikan kepada para orang tua, stakeholder terkait, pemerintah, kepada masyarakat terkait dengan perlindungan anak ini? Saya ingin katakan kepada orang tua, bahkan kepada saya sendiri, karena saya juga adalah seorang ibu, bahwa anak adalah amanah, ya. Anak adalah amanah, itu adalah nomor satu. Kami tahu mungkin ibu-ibu di luar sana, orang tua di luar sana memang bukanlah orang yang mampu. Mereka juga membutuhkan tambahan pekerjaan di luar sana. Tetapi hati-hati bahwa anak kita ini memang masih menjadi tanggung jawab kita. Kalau memang kita mau melakukan mencari upaya di luar sana, titiplah sama orang yang tepat. Karena ketika ada orang tua yang diberikan beban terlalu banyak, kakeknya misalnya neneknya, yakin yang percaya suatu waktu nanti akan terjadi lagi hal seperti ini. Sehingga kita bisa melakukan upaya bersama, mulai dari tingkat masyarakat terkecil sampai orang tua. Karena kalau orang tua sendiri itu dia tidak akan mungkin bisa melakukan, tapi dengan adanya sebenarnya alat-alat komunikasi, handphone misalnya, kita bisa komunikasi terus 24 jam pada kita, sehingga hal seperti ini bisa juga tidak dikurangi dari mitigasi. Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Haja Andi Nur Hidayati Zainuddin, SOS SE MSI, selaku Ketua DPD Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, sudah berbincang bersama kami di Sulawesi Selatan hari ini. Selamat sore Ibu. Dan